Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imainderi dalam Learning Journal kedua. Kalian nunggu-nunggu gak sih? Mungkin penasaran apa sih yang kita bahas di minggu kedua, pertemuan kedua itu. Nah, penasaran? Yakin? Oke, selamat check it out. Oke, jadi di pertemuan kedua itu kelas kita, beliau Pak Adi itu menjelaskan mengenai berita dan artikel. Apa sih itu berita dan apa sih artikel ya, sesuai dengan mata kuliahnya juga. Nah, Pak Adi menjelaskan kalau berita itu yaitu suatu kejadian atau laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang disajikan lewat media cetak, internet, siaran yang bisa menarik perhatian umum. Nah, dalam berita juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis berita yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hard news atau strike news. Strike news itu yaitu sifatnya yaitu formal, serius, dan acaranya khusus seperti liputan petang, liputan siang, begitu. Dan yang kedua yaitu soft news. Soft news yaitu yang sifatnya santai, seperti insert investigasi. Dan yang ketiga, jenis ketiga yaitu in-depth news yang bersifatnya mandiri, seperti yang menceritakan mengenai tokoh publik seperti Mata Najwa, Patroli. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu feature news, yang dimana berita ini yaitu sifatnya storytelling, kuliner, dan traveling, begitu. Nah, selain jenis-jenis juga ada nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita yaitu terdiri dari 10. Nah, yang pertama yaitu magnitude, menjadi daya tarik. Dan yang kedua, proximity, yang berita mudah terdeteksi, mudah terlihat, mudah dicari. Dan yang ketiga yaitu aktual, yaitu terkini dan masih hangat. Dan yang keempat yaitu impact, berita itu memiliki dampak. Dampaknya itu apa, begitu. Dan yang kelima yaitu usual norms, berita yang aneh atau tidak lazim, seperti melihat burung yang berenang. Enggak sih ya, kalau berenang ya begitulah pokoknya ya. Dan yang keenam yaitu human interest, memiliki daya tarik, ketertarikannya itu. Dan yang ketujuh yaitu konflik, memiliki kasus. Dan yang kedelapan surprising, yaitu kejutan. Dan kesembilan yaitu seks, perselingkuhan atau semacam perselingkuhan, begitulah. Yang terakhir yaitu information, yang memberikan informasi. Nah, selanjutnya itu setelah jenis-jenis nilai-nilai berita, selanjutnya yaitu syarat bisa disebut berita. Yang pertama yaitu aktual, yang terbaru. Dan kedua, faktual, yang benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, penting, ya emang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang keempat, menarik, yang bisa menarik perhatian masyarakat. Dan yang kelima, seimbang. Nah, setelah syarat-syarat media, di sini juga ada masa media, yang dimana kita bisa menyebarkannya dimanapun. Yang ada tiga masa media, yaitu yang pertama media cetak, yang bisa dimana media cetak itu seperti majalah, koran. Dan yang kedua yaitu media cyber atau media online atau internet, yang dimana seperti sosial media kita, terus internet kita, blog kita. Dan yang ketiga yaitu media elektronik seperti televisi, radio, begitu. Nah, beralih dari berita, yaitu kalian tahu nggak sih apa itu isu? Nah, beliau juga menjelaskan isu
yaitu di mana suatu masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Seperti kita sering mendengar kayak sekarang itu lagi hangat-hangatnya berita isu seperti perceraian artis yang sedikit lumayan fenomenal juga ya. Nah, dan yang ketiga yaitu apa sih, kalian tahu nggak sih itu fakta? Apa sih itu fakta? Nah, fakta yaitu suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Itu berarti fakta itu ya emang bisa kita cari tahu, benar-benar ada bukti bagaimana kita meriset atau mendokumentasikan itu dengan wawancara. Ada bukti wawancaranya dengan kamu tahu dia wawancara dengan siapa, dan foto juga. Foto nggak ngasal, kita ngambil sendiri atau minta dari orang lain yang memang di kejadian tersebut tapi dengan izin dari pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu nulis, bukan status message ya. Jadi misal kita lagi bikin berita gitu ya, bukan nulis berita juga ada ketentuannya, yaitu 5W plus 1H. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, apa itu 5W 1H, yaitu W-nya 5W, what, who, when, where, why. Dan yang terakhir hanya itu how. Nah, misal what, apa yang terjadi, terus who, siapa yang kecelakaan, terus when, kapan kejadian tersebut, terus when, where, di mana kejadian tersebut terjadi, why, mengapa, penyebab apa yang mengapa bisa terjadi kecelakaan tersebut, dan yang terakhir how, bagaimana kondisi, misal kondisi pasien korban begitu. Menulis berita juga seperti menulis seperti piramida terbalik, yang di atasnya yaitu judul, lead, kepala, dan yang ketiga yaitu tubuh berita, dan yang terakhir ekor. Beralih dari berita, sekarang kita membahas artikel. Artikel seperti yang dijelaskan oleh Pak Adi, artikel menurut KBBI yaitu suatu artikel di mana karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel yaitu suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa kejadian fenomena alam atau sosial tersebut terjadi. Dan definisi artikel juga ada beberapa para ahli yang menjelaskan begitu. Nah, kita langsung saja ke jenis-jenis artikel. Juga ada jenis-jenisnya, yaitu secara khusus, misal ada 2, berdasarkan penulisnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan penulisnya yaitu terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu terbagi ada artikel khusus dan atau artikel redaksi, dan yang kedua yaitu artikel umum. Dan berdasarkan fungsinya yaitu artikel khusus dan artikel sponsor. Artikel juga berdasarkan isinya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama artikel eksploratif, yang tulisan yang lebih mendalam, teliti, terperinci, dan akan cenderung melibatkan. Dan yang kedua artikel eksplanatif, yang menjelaskan hanya dalam satu bahasan, misal membahas mengenai kecelakaan yang terjadi di Palima mungkin. Nah, itu yang akan dibahas, hanya itu, tidak akan kemana-mana. Dan yang ketiga yaitu artikel deskriptif, yang menarasikan. Yang keempat yaitu artikel prediktif, yaitu meramal atau memprediksi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, yang ada benar-benar fakta, seperti Jakarta akan tenggelam begitu. Dan yang kelima yaitu artikel preskriptif,
yang berisi panduan, langkah-langkah, tutorial, atau tips dan trik. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya. Misal kalau teman-teman yang ingin belajar masak, mungkin cari resep memasak sayur kangkung mungkin ayah, misal, atau enggak sayur sop. Nah, itu berisi cara-caranya, itu disebut dengan artikel preskriptif. Ciri-ciri sebuah artikel juga ada terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu lugas, tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu logis, masuk akal. Yang ketiga yaitu tuntas, selesai. Yang keempat yaitu objektif, yang benar-benar terjadi sebenarnya. Dan yang kelima yaitu cermat, teliti. Yang keenam jelas, dan yang ketujuh tidak melibatkan emosi berlebihan, yang memang misal artikel itu tidak sesuai fakta, tidak melibatkan emosi yang terjadi dalam diri kita. Dan yang kedelapan terbuka. Yang sembilan yaitu menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan bahasa tersendiri. Misal kalau kita menggunakan bahasa kita, mungkin orang lain tidak akan tahu, tidak akan mengerti bahasa yang kita pakai gitu. Ini kan artikelnya itu kita tertuju untuk umum, bukan untuk yang memang daerah kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama terbagi menjadi 7 tujuan penulisannya. Itu yang pertama yaitu tujuan penugasan. Misal seperti ini, tugas learning journal. Nah, itu benar-benar tugas penugasan, tujuan penugasan. Dosen Pak Adi menugaskan kepada mahasiswanya untuk membuat learning journal setiap minggunya. Dan yang kedua yaitu tujuan informasi, yang dimana artikel ini tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. Dan yang ketiga yaitu tujuan persuasi atau membujuk. Artikel ini mengulas sesuatu yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal, untuk membeli suatu barang. Misalnya, artikel tentang diabetes yang terselip materi promosi akan penderita diabetes. Dan yang keempat yaitu tujuan entertainment, yaitu artikel yang tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca. Dan yang kelima yaitu tujuan eksistensi, yang dimana artikel yang ditulis untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada pembaca. Dan yang kelima yaitu tujuannya kreatif. Dan yang kelima yang kelima yaitu tujuannya kreatif, dan yang keenam yaitu tujuannya pemecahan masalah, misal jurnal ilmiah yang tujuannya untuk membantu orang untuk memecahkan masalah. Cara penulisan artikel, yang pertama yaitu kuasai topik artikel yang akan kita tulis. Kalau sekiranya kita tidak menguasai artikel yang akan kita tulis, kita tidak akan tahu apa yang akan kita bahas. Dan yang kedua yaitu buat judul yang menarik perhatian orang untuk membaca. Misal kita harus mengetahui apa yang ingin survei, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh pembaca, yang dimana kalau sekiranya emang itu dibutuhkan, pasti orang-orang juga akan mencari banyak artikel yang akan banyak orang yang pembaca yang akan membaca artikel kita. Dan yang ketiga yaitu buat garis besar tulisan. Untuk membuat agar artikel tetap sesuai dengan judul, misal kita membuat poin-poin besarnya sehingga artikel tidak melenceng terlalu jauh. Dan yang keempat yaitu buat tulisan yang langsung pada poin. Banyak yang pembaca juga tidak memiliki banyak waktu untuk melihat materi-materi di internet. Jadi oleh karena itu buatlah tulisan yang mengenai sesuatu langsung kepada topiknya. Dan yang kelima juga yaitu hindari me oriented dan ganti dengan you oriented. Jadi kita di sini jadi pembaca kita ajak bicara, seakan-akan mengajak pembaca
ngobrol, berbicara, sehingga mereka merasa terlibat dalam artikel tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu buat sebuah kesimpulan di akhir artikel. Dan yang terakhir yaitu cantumkan sumber tulisan. Misal, jika kita menuliskan sebuah artikel dengan mencuplik beberapa kalimat dari sumber lain, maka cantumkan alamat sumber tersebut di bagian bawah tulisan. Dan kesimpulannya yaitu artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat, serta bisa juga sebagai karya tulis atau karangan non-fiksi, karangan tak tentu panjangnya. Dan fungsi artikel yaitu untuk menghibur, mendidik, menyampaikan gagasan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang disampaikan oleh Pak Adi selaku dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel. Selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas pembelajaran apa lagi, materi apa lagi yang mungkin kalian juga penasaran ya, saya juga. Mungkin nanti pertemuan ketiga kita akan bahas kira-kira apa ya yang akan pembahasan. Saya juga belum melihat rencana RPS-nya, jadi kamu penasaran, saya juga. Sampai jumpa di pertemuan ketiga, Learning Journal ketiga. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye, sampai jumpa.